Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akadika. Saya dari kelas TPB 19. Di sini saya akan presentasikan sebelum kita field trip ke Cepu atau PPSDM dengan dosen pengampu Pak Winarto. Next slide. Oke, next slide. Di sini peralatan pemboran. Yang pertama itu ada casing. Casing berfungsi untuk menjaga dinding lubang bor agar tidak runtuh. Di sini casing juga dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada conductor casing, kemudian ada surface casing, kemudian intermediate casing, dan production casing. Di sini production casing adalah untuk biasanya untuk dipasang pada lapisan-lapisan yang produktif. Kemudian ada drill pipe. Drill pipe itu berfungsi juga sebagai sirkulasi lumpur pemboran dan juga untuk memperpanjang agar pemboran itu semakin dalam. Disambung dengan bit dengan drill collar juga. Next slide. Kemudian ada substructure. Di sini adalah substructure itu adalah kaki-kaki rig yang dimana untuk menegakkan rig. Letaknya itu di bawah lantai bor. Yang bentuknya itu seperti tiang terdiri dari 4 batang. Kemudian lantai bor, di mana lantai bor itu tempat bekerja para kru roughneck dan juga sebagai letak rotary table juga. Kemudian ada drawalk, yaitu berfungsi untuk menggulung tambang atau drilling line untuk menaikkan dan menurunkan drill string. Kemudian ada crown block. Crown block itu terletak pada bagian atas rig. Sama juga nanti si drilling line ini dikaitkan pada crown block untuk sebagai titik pusat untuk menaik dan menurunkan drill string. Kemudian alat selanjutnya ada traveling block. Di sini traveling block juga nanti dikaitkan pada drilling line, sama juga untuk fungsinya untuk menaik turunkan rangkaian. Di sini yang warna kuning di pada kursor. Kemudian selanjutnya ada hook. Hook juga untuk mengandungkan menggantungkan drill string untuk naik turunkan rangkaian. Nah, di sini disebut drilling line, yaitu berfungsi sebagai tali atau yang akan disambungkan pada hook pada traveling block, berfungsi untuk naik dan turunkan rangkaian. Kemudian ada rotary tong. Rotary tong di sini berfungsi sebagai kunci ya. Biasanya untuk menyambungkan pipa atau mencopot drill string, menyambung dan mencopot drill string atau mengencangkan drill string ketika disambung. Kemudian ada slip. Slip ini yaitu pengganjal drill string ketika drill string tidak dikaitkan pada hook atau traveling block. Berarti ketika para pekerja itu biasanya mengambil pipa drill string yang akan disambung kemudian. Kemudian next slide yaitu bit. Bit di sini adalah untuk menghancurkan batuan atau mengerus batuan. Letaknya di paling bawah drill string. Di sini bit juga dibagi menjadi beberapa bit di sini terdapat tipe bagian-bagian bit. Yang pertama adalah cons. Cons ini yang berputar, yang dapat
menghancurkan si batu-batuan tersebut. Di sini kon ini bisa berputar. Kemudian di sini ada Bitlax, yaitu sebagai pondasi si cons supaya cons ini kuat pada Bitlax ini sebagai dudukannya. Kemudian ada feed passageway atau nozzle. Di sini adalah lubang nozzle, itu lubang keluarnya si lumpur akan menyemprotkan ke formasi atau ke batuan. Kemudian di sini ada seng. Seng itu berfungsi untuk sebagai pin, nantinya untuk disambungkan ke drill pipe atau drill collar. Lanjut ke sistem sirkulasi dan penjelasan alat-alatnya. Di sini terdapat mud mixing hopper, yaitu sebagai pencampuran bahan-bahan dari lumpur tersebut. Nanti dicampurkan di sini lalu masuk ke dalam tank, suction tank, itu sebagai tangki pengumpul lumpur. Kemudian nanti akan dihisap melalui suction line, kemudian masuk ke dalam mud pump. Mud pump ini berfungsi untuk menghisap dan mendorong si lumpur. Kemudian lumpur akan didorong dari mud pump melalui pipa tersebut di sini, kemudian naik ke standpipe. Nanti dari standpipe masuk ke dalam rotary hose. Rotary hose ini selang untuk menyambungkan ke top drive. Top drive ini berfungsi sebagai menurun, menaikkan rangkaian juga. Kemudian lumpur akan masuk ke drill string, kemudian keluar melalui lubang nozzle, kemudian naik ke anulus, dan keluar melalui jalur flow line, kemudian menuju ke cell shaker. Nah, di sini cell shaker berfungsi sebagai penyaring cutting-cutting. Biasanya di atas tangki ini atau shaker sand trap atau shaker tank, biasanya terdapat alat-alat solid control seperti degauser, descender, desilter. Kemudian ada juga alat-alat yang berfungsi ketika blowout akan digunakan, yaitu choke line. Nanti choke line akan disambungkan kepada back pressure manifold, kemudian nanti dialirkan ke mudgas separator, kemudian dialirkan ke flare. Jika terdapat gas, gasnya akan dibakar, dan jika tidak terdapat gas itu tidak jadi masalah. Kemudian next slide. Nah, di sini adalah sensor-sensor pada alat-alat pemboran. Yang pertama adalah ada pit level, di mana pit level ini adalah untuk mengetahui volume lumpur pertama yang dibuat di tangki yang akan digunakan. Kemudian ada temperatur in, yaitu temperatur lumpur sebelum digunakan. Kemudian ada resistivity in, yaitu resistivity lumpur yang sebelum digunakan. Kemudian ada sensor densitas in, yaitu densitas sebelum digunakan. Kemudian ada di mud pump terdapat sensor SPM. Stroke per menit adalah untuk menghitung seberapa banyak stroke per menit yang dilakukan oleh si mud pump tersebut. Kemudian lanjut ke standpipe. Standpipe ini terdapat sensor SPP, suction pipe, standpipe pressure, yaitu untuk mengetahui besarnya tekanan di dalam tekanan standpipe. Lalu di dalam rig floor ini terdapat sensor RPM, yaitu untuk mengetahui berapa rotasi per menit si rotary table. Sama ada torsi. Torsi juga untuk menghitung seberapa newton per meter si
rotary table itu berputar. Kemudian ada ROP, yaitu menghitung rate of penetration atau menghitung seberapa cepat kita mengebor formasi atau mengebor kedalaman. Di sini ada sensor depth juga, atau di sini ada hook position. Di sini sensor depth ini untuk mengetahui kedalaman si bit itu lagi pada kedalaman berapa. Kemudian ada sensor H2S. Si sensor H2S ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kebocoran H2S, yaitu fungsinya untuk safety buat orang-orang pekerja di atas rig floor supaya tidak terjadi bahaya untuk menghisap gas beracun. Dan di sini ada WOH, itu weight on hook, yaitu untuk mengetahui seberapa berat hook itu menahan seberapa besar hook itu, menahan drill string itu beratnya seberapa. Di sini bisa dapat diketahui di sensor weight on hook. Kemudian ada di wellhead pressure, ini adalah untuk mengetahui tekanan yang berada di kepala sumur. Kemudian ada CP atau casing pressure, yaitu untuk mengetahui bagaimana tekanan di dalam casing. Kemudian di sini juga ada sensor H2S, sama fungsinya untuk mengetahui apakah terdapat gas H2S atau gas beracun yang nantinya akan berbahaya bagi para pekerja. Kemudian lanjut ke flow line, itu terdapat sensor temperatur out, yaitu untuk mengetahui lumpur yang keluar itu temperaturnya berapa. Kemudian ada di dalam degasser ini ada terdapat di lumpur tadi juga ada densitas keluar, itu yaitu untuk membedakan densitas ketika masuk dan densitas ketika keluar. Kemudian ada di sini ada juga pit level, ini ketika lumpur telah digunakan, yang keluar itu digunakan untuk membedakan lumpur yang masuk dan lumpur yang telah digunakan. Nah, di mixing hopper ini juga terdapat sensor H2S, yaitu untuk mengetahui apakah di situ terdapat gas atau tidak. Kemudian next slide. Nah, di sini adalah bentuk alatnya seperti ini. Ini peak volume sensor, yaitu untuk mengetahui volume lumpur di dalam tank. Kemudian ada pH meter untuk mengetahui pH lumpur pada tangki. Kemudian ada rotary torsi, ini untuk mengetahui seberapa besar torsi yang digunakan pada rotary table. Kemudian ada standpipe pressure. Nah, di sini adalah untuk mengukur seberapa besar tekanan yang ada di dalam standpipe. Kemudian ada mat weight, ini untuk mengukur densitas. Kemudian ada rotary speed, adalah untuk mengukur RPM si rotary table atau RPM si mat pump. Kemudian ada proximity pump stroke, yaitu untuk mengetahui seberapa besar stroke yang digunakan pada mat pump. Kemudian ada mat temperatur, di sini untuk mengetahui temperatur mat terdapat di tangki. Nah, alat selanjutnya adalah casing pressure, yang warna merah ini. Di atasnya ada casing pressure, ini alat untuk mengetahui seberapa besar tekanan yang terdapat di dalam casing. Kemudian ini hook load, yaitu untuk mengetahui posisi hook, seperti itu. Kemudian, nah di sini terdapat alat atau yang digunakan dalam kilang. Yang pertama itu adalah separator. Di sini separator berfungsi sebagai pemisah fluida berdasarkan densitasnya. Fluida akan masuk ke dalam inlet separator, kemudian nanti di dalam separator terdapat skat-skat untuk memisahkan
fluida seperti gas, minyak, dan air sesuai dengan densitasnya. Nah, ketika gas nanti akan dikeluarkan di outlet gas, kemudian minyak akan dikeluarkan pada outlet minyak, dan air akan dikeluarkan oleh outlet air. Nah, di sini adalah gambar selanjutnya adalah destilasi. Yang tinggi ini adalah destilasi. Di sini fungsinya sebagai memisah produk bahan bakar seperti aspal atau bensin, aftur, dan juga yang lainnya. Nah, di sini stripper. Stripper ini fungsinya hampir mirip dengan metode destilasi, tetapi bedanya itu di sini untuk memisahkan fraksi-fraksi dari fluida tersebut. Kemudian ini heat exchanger. Ini adalah sebagai heat exchanger itu fungsinya itu sebagai meredam panas, melakukan pemanasan ya agar si minyak tersebut itu tidak menggumpal atau menjadi keras ketika diproduksikan. Kemudian ada desalter. Ini berfungsi untuk memisahkan fluida dari kadar garam. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.